Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk membuat video pembelajaran sebagai salah satu syarat penilaian data diri di sertifikasi dosen tahap kedua 2023. Jadi sebelum saya memaparkan atau menunjukkan video pembelajaran saya di kelas, terlebih saya dulu menjelaskan RPS atau Rancangan Pembelajaran Semester dan kontrak kuliah dari mata kuliah Sistem Jaringan Komputer. Jadi perkenalkan, nama saya Baringin Syani Paremkom, pendidikan terakhir itu S2, NIDN atau nomor induk dosen nasional 0123048706. Home base atau perguruan tinggi asal itu STMIK Pelita Nusantara dari Prodi Teknik Rekayasa Komputer Jaringan. Jabatan terakhir saya hari ini masih asisten ahli. Jadi deskripsi singkat dari RPS atau mata kuliah sistem jaringan komputer ini, itu mata kuliah ini dapat memberikan ilmu pengetahuan kepada mahasiswa secara umum, sehingga diharapkan mahasiswa mampu menguasai teknik-teknik manajemen sistem jaringan komputer seperti penguasaan konsep IP address, protokol jaringan, routing, keamanan, dan lainnya yang berkaitan dengan sistem jaringan komputer. Dan sebagai materi dan submaterinya ada itu di pertemuan pertama kita akan membahas RPS dan kontrak kuliah. Rancangan pembelajarannya itu satu semester, mulai dari pertemuan 1 sampai 15. Sama kontrak kuliah yaitu membahas tentang syarat-syarat atau hal-hal yang perlu dipahami dalam perkuliahan. Baru pertemuan kedua itu pengenalan sistem jaringan, yaitu ada pengertiannya serta manfaat sistem jaringan komputer dan cara kerjanya. Dan di pertemuan kita yang ketiga, kita membahas topologi jaringan. Itu pengertiannya, cara kerja topologi jaringan, ada membahas LAN, Local Area Network, MAN, WAN, dan sebagainya. Baru di pertemuan keempat ada membahas perangkat, jaringan, dan penggunaan perangkat. Seperti perangkat keras ya, ada hub, ada switch ya, ada bridge, router, repeater, modem, dan kabel. Baru di pertemuan kelima itu membahas tentang yang namanya sistem protokol jaringan OSI atau Open System Interconnection, yang dibahas di sana sebagai submateri pengertian protokol, OSI model, sama Open System Interconnection Layer. Di pertemuan 6 kita membahas protokol TCP, IP model C1. Di sana ada submaterinya pengertian TCP atau IP model, baru aplikasi layer TCP IP. Di pertemuan ketujuh ada protokol jaringan yang digunakan pada layer aplikasi meliputi transport layer, UDP atau Unit Datagram Protocol, TCP Transport Protocol. Dan di pertemuan ke-8 kita akan UTS dari soalnya biasanya itu dari pertemuan 1 sampai ke 7. Baru yang ke-9 setelah UTS kita akan membahas yang namanya konsep IP address. Di sana pengertian IP address, port address, baru network address, kelas IP address, baru submax. Yang ke-10 ada subnetting pada jaringan komputer. Di sana ada pengertian dan fungsi subnetting, baru ada subnetting kelas C, kelas B, dan kelas A. Baru ada terakhir itu variable length subnet mask atau PLMS. Yang pertemuan 11 itu ada routing statik sama dinamit ya. Routing ada outgoing interface-nya, baru static routing next hop IP address. Pertemuan ke-12 itu mengenai routing beserta algoritma keamanan ya yang diterapkan dalam setiap IP address. Ada lagi di sana transport layer, UDP, dan TCP-nya.
Baru yang ke-13 kita membahas jaringan nirkabel, jaringan wireless. Di sana ada pengertian jaringan wireless, perangkat jaringan wireless, sama topologi jaringan wireless. Baru pertemuan 14-15 karena ini lumayan banyak ya pembahasannya itu tentang keamanan jaringan komputer. Ada di sana pengertiannya, jenis pengamanan jaringan, kerugian akibat serangan, baru jenis serangan, sama firewall atau antivirusnya. Baru pertemuan ke-16 ada UAS, itu yang diujikan biasa itu pertemuan 9 atau 15. Jadi itulah jenjang atau lanjutan langkah-langkah dari setiap minggu sebagai bahan perkuliahan satu semester. Jadi ada di sini CPL Prodi itu mengelompokkan aplikasi berdasarkan transport layer, mahasiswa mampu menerapkan konsep IP address, baru mahasiswa mampu menerapkan konsep subnetting pada jaringan komputer. Baru untuk CPMK capaian mata kuliah ini adalah ini mampu menjelaskan konsep jaringan komputer, membedakan fungsi dan perangkat pada jaringan komputer, menentukan perangkat jaringan komputer pada konsep realita, itu menerapkan protokol jaringan OSI, menjelaskan protokol TCP/IP, menentukan protokol jaringan yang digunakan pada layar aplikasi. Itulah RPS sebagai bahan acuan perkuliahan selama satu semester. Dan di video berikutnya saya akan menampilkan video pembelajaran yaitu pertemuan ke-14 tentang keamanan jaringan komputer. Terima kasih. Selamat sore untuk semua. Ini pertemuan terakhir ya tentang sistem jaringan komputer. Jadi kali ini kita akan membahas keamanan jaringan komputer. Udah ada pernah mempelajari nih? Keamanan? Belum? Tapi memang nanti ada satu mata kuliah khusus ini ya tentang keamanan. Iya, khusus satu mata kuliah dibahas itu selama biasa untuk 14 kali pertemuan. Jadi semester 5 atau 6 tuh. Nama mata kuliahnya? Ini keamanan jaring, keamanan komputer. Ya semua, baik jurusan apapun nanti ada khusus mata kuliahnya. Kecuali jurusan hukum ya kan nggak dibahas ini. Jadi ini keamanan jaringan komputer. Ya. Jadi konsep dasarnya itu tidak ada jaringan yang anti sadap atau tidak ada jaringan komputer yang benar-benar aman. Kenapa? Ada yang bisa ngasih atau yang ada yang bisa menyangkal bahasa ini? Menurutku pasti Pak. Hah? Menurutku pasti nggak ada memang jaringan yang aman. Semua bisa disadap ya ataupun dibobol. Selama kita online atau selama kita terhubung ke jaringan, tidak ada yang namanya handphone kita itu aman, sistem yang kita bangun aman, tidak ada. Makanya kalau misalnya kalian tidur atau apa, usahakan paket datanya itu dimatikan. Karena apa? Banyak yang namanya ada spy ya. Pernah dengar spy dari aplikasi? Pernah kan? Jadi kalau udah muncul spy ataupun attacker biasanya disebut attacker atau intruder, itu bisa bergerak sendiri handphonenya ataupun Windows bisa di-remote sendiri ya handphonenya. Jadi ini tidak ada jaringan yang aman atau tidak ada jaringan yang anti sadap. Sekalipun bank ya udah berlapis-lapis keamanannya, udah berlapis-lapis powernya, berbayar, tetap aja yang namanya kebobolan ada. Karena kalau ada virus pasti ada antivirus. Jadi nggak jauh beda ya. Kalau ada penyakit pasti ada obatnya ataupun vaksinnya. Jadi di keamanan jaringan komputer adalah proses untuk mencegah, mengidentifikasi pengguna yang tidak sah dari jaringan komputer.
Jadi nanti kalian rasakan itu kalau sudah kerja, bahwa sebenarnya ini apa, user password itu sangat perlu. User password tidak boleh sembarangan dikasih, apalagi di ruangan server ya, tidak boleh sembarangan masuk, karena ini menyangkut masa depan perusahaan, menyangkut masa depan organisasi. Coba lihat server misalnya Penusa itu servernya hanya beberapa orang yang tahu. Kenapa? Karena nanti bisa terjadi masalah uang kuliahnya bisa divalidkan, masalah jadwal, masalah nilai terutama. Makanya nggak ada dikasih itu mahasiswa untuk megang sistem yang siakat. Kenapa? Nanti ada konflik interest. Tahu konflik interest kan? Konflik dalam lingkungan. Nanti digantinya nilai satu kelasnya, digantinya nilai pacarnya, digantinya nilai dia jadi baik ataupun jadi A. Jadi adminnya itu dibatasi ataupun dikonfigurasi ulang. Jadi itulah keamanan jaringan komputer. Jadi tujuannya di sini untuk mengantisipasi resiko jaringan komputer berupa bentuk ancaman fisik ataupun logik, baik langsung ataupun tidak langsung, yang mengganggu aktivitas yang sedang berlangsung dalam jaringan komputer. Jadi baik fisik contoh yang bisa dipegang ya, yang bisa contoh router, mungkin dicabutkannya kabelnya udah langsung padamnya sistem, ataupun server dicabutkannya sebuah kabelannya nggak jalan lagi atau nggak terkoneksi lagi. Hanya dibuat di sini ancaman fisik maupun logik, mengganggu aktivitas yang sedang berjalan. Itulah tujuan dari keamanan jaringan. Jadi pembentukan jaringan di sini ada, yang pertama itu pembentuk keamanannya ada tembok pengaman. Ini baik secara fisik maupun maya yang ditaruh di antara piranti dan layanan jaringan yang digunakan serta orang-orang yang akan berbuat jahat. Jadi perlunya ada tembok pengaman tadi, perlu adanya pencegahan sebelum terjadi penyerangan. Kalau sudah terjadi penyerangan, gak ada lagi gunanya ini tembok pengaman. Jadi bagus apa? Menggunakan aplikasi online atau offline? Kalau ini masalah di apa, server atau Ya, keamanan jaringan. kalau misalnya sekarang kan udah berbasis online, pelayanan di server, pelayanan untuk klien udah berbasis server, terutama sistem. Makanya sekarang pernah hosting domain atau website, pernah kan? Jadi itu udah konflik dengan yang namanya SSH, Secure Shell, keamanannya. Jadi nggak kita lagi yang buat firewall-nya. Biasanya itu berbulan ya bayarnya untuk keamanan supaya susah ditembus. Ya, kenapa itu Pak? Dan dari IP yang akan untuk mengamankan jaringan IP, ya keamanan. keamanannya iya IP bisa. Jadi Pak, gimana Pak yang menggunakan ya, seperti yang sekian mandiri yang sedangkan mereka bukan online apa? Itu bukan online, tapi intranet. Pernah dengar intranet? Private untuk sistem mereka sendiri. Jadi kita nggak bisa masuk ke sistemnya. Biasanya memang kalau dengar kata hack atau cracker, itu biasanya ada satu lubang dikasih orang dalam. Biasanya rata-rata orang dalam yang masuk, kebanyakan ya. Kalau dari luar serangannya udah berlapis ya. Makanya kadang IT-nya yang bermain. Mungkin satu karena sakit hati, dipecat ya. Baru dicoba-coba masuk, mungkin masih ada username-nya disimpan di situ. Lupa mungkin kan, nggak selamanya manusia langsung ingat. Misalnya dipecat dia langsung blokir username passwordnya.
Apalagi bank ya udah pihak ketiga yang mengelola jaringannya. Pihak ketiga kan udah outsourcing. Jadi mau kena bobol, mau kena curi uangnya itu nggak masalah lagi sama bank. Tinggal klaim ke pihak ketiganya. Makanya ada mobil-mobil khusus security untuk membawa bank kan uang dari bank. Baru untuk menyetornya ke bank ada itu khusus. Bukan orang bank itu. Itu adalah pihak ketiga sama ATM-nya juga. Kalau rusak, bukan orang bank yang datang kan. Ada sekuritas. Ada namanya juga pernah sering itu gas ya, gas nama perusahaannya. Banyaklah pihak ketiga yang kerjasama dengan bank. Jadi kalau misalnya bank BSI, bank apa itu internal, intranet. Tidak bisa masuk orang lain. Kecuali mungkin ya, itu orang dalam. Hasil pejahatan, sakit hati, itu internalnya, konflik internal. Baru pembentuk keamanan kedua ada rencana pengamanan, itu yang akan diimplementasikan bersama dengan user lain untuk menjaga agar sistem tidak bisa ditembus dari luar. Ini harus direncanakan bagaimana supaya sistem tidak pernah ditembus. Jadi ini pekerjaannya di back office semua ya. Kita lihat, kita hanya misalnya mobile banking, kita gampang memakainya kan. Tapi sebenarnya itu sistem keamanannya itu sudah berlapis-lapis. Sudah banyak yang bekerja di sana. Sudah banyak user atau sudah banyak administrasi yang harus dijaga di sana. Jadi keamanan tadi ada yang fisik ya. Ini yang pertama itu fisik, pencurian hardware, komputer atau perangkat jaringan. Baru kerusakan komputer dan perangkat komunikasi lainnya. Contoh ini misalnya rusaklah sistem si bank tadi. Ada yang duplikat. Nih, ada yang duplikat baru dikembangkan, dicari kelemahannya, bisa masuk dia. Lalu wiretapping atau ada penyusup juga ya, wiretapping. Baru bencana alam. Ini juga termasuk bencana alam, misalnya gempa ya, runtuh, baru ada yang menemukan, bisa sistemnya di cloning lagi atau diduplikat. Kalau logik ini kerusakan pada sistem operasi atau aplikasi. Inilah keamanan dari versi logik. Baru virus, baru ada ini sniping. Ada phishing ya, phishing. Bersama ini sniping, phishing itu ibarat memancing ya, phishing. Memancing, misalnya kita kirim email ke seseorang dengan nama perusahaan yang mirip. Pernah mendapatkan email gitu kan? Misalnya penerimaan lowongan kerja perusahaan ini mirip persis. Baru kita kirim data ke sana, masuk ke database-nya, udah dapat semua informasi kita. Sama juga aplikasi yang baru-baru sekarang dari WhatsApp, kita klik datanya, langsung diserap data pribadi yang ada di handphone. Baik itu user, password, mobile, semua. Jadi harus hati-hati ya. Ini tentang logik. Baru beberapa bentuk ancaman jaringan komputer itu, yang pertama itu tadi sniper ya. Sniper. Bukan penembak ya. Sniper jitu apa? Penembak jitu ya, atau sniper. Ini peralatan yang dapat memonitor proses yang sedang berlangsung. Bersama dengan spy tahu spy kan, mata-mata. Jadi yang bersama, dia memonitor. Kita lagi misalnya cek tabungan, cek ini, sniper sudah ada di sana. Mas sniper ya, dari jarak jauh. Udah apa yang dibuka dia ya, apa yang
dia apa sedang ditransaksikan di dalam handphonenya. Tapi kalau untuk handphone kita ini masih jarang ya. Kenapa? Karena saldo ATM kita pun minus ya kan. Dilihat sniper tadi saldonya hanya 100.000, nangis dia. Mau ditambahin ya kan, karena kasihan. Tapi kalau untuk rekening-rekening besar itu orang itu berusaha cari data. Makanya jangan heran kalau misalnya depositomu banyak di bank, itu nggak tahu dari mana orang itu tahu ya. Kita langsung ditawar kartu kredit lah, cicilan inilah, cicilan itulah. Jadi itu strateginya memang ada namanya tukar data ya. Pernah lihat sales kartu kredit kan? Jadi orang itu tukar data. Karena satu data itu ada bonusnya. Jadi misalnya jumpalah kartu kredit Mandiri, BRI, tukar data ini. Oh ini depositonya banyak ini. Coba tawarkan kemari. Depositonya si kawan ini tabungannya banyak, saldonya banyak. Dicek lagi cicilannya lancar, udah makin banyak itu tawaran. Dari mana-mana pasti menawarkan. Baik dari sepeda motor, mobil dan semuanya. Kalau kita lancar dan depositonya banyak. Itulah tentang sniper ini. Baru ada spoofing. Ini penggunaan komputer yang meniru atau dengan cara menimpa identitas atau alamat IP. Itulah spoofing ya. Jadi ada tiruannya, ada dummy palsunya, ada dummy spoofing dengan cara menimpa identitas atau alamat internet protokol. Baru ada yang ketiga, keamanan ancaman remote attack, perlawanan. Segala bentuk serangan terhadap suatu media di mana penyerangnya tidak memiliki kendali terhadap mesin tersebut karena dilakukan dari jarak jauh di luar sistem jaringan atau media transisi. Ini remote attack. Jadi dari jarak jauh, namanya remote ya. Jadi bisa dipantaunya, bisa tahu dia di mana mesinnya. Baru ada istilah port, pernah dengar port ya? Mungkin yang lain nggak pernah dengar port. Tahu dia port mana yang lemah? Yang disebut dengan black hole ya, lubang hitam. Jadi itu portnya lemah, bisa dia masuk. Baru ada hole. Inilah hole ya, atau lubang. Keamanan. Kondisi dari software atau hardware yang bisa diakses oleh pemakai yang tidak memiliki otoritas atau meningkat tingkat pengaksesannya tanpa melalui proses otorisasi. Tahu otorisasi kan? Otoritas. Belum terdaftar, jadi harus terdaftar. Otorisasi atau sinkronkan ya, sinkron. Jadi harus mendaftar, tapi ini bisa dia masuk tanpa ini proses daftar, tanpa proses registrasi. Itu disebut dengan hold. Baru ada tracking ya. Ini perilaku menjadikan sistem pengamanan telepon melemah. Ini pengamanan. Udah kita buat password, udah kita buat kode-kode sandi, tetap aja dia membuat jadi lemah. Baru ada hacker ya, orang yang secara diam-diam mempelajari sistem yang biasanya sukar dimengerti untuk kemudian mengelolanya dan men-share hasil uji coba yang dilakukannya. Hacker tidak melakukan sistem, tidak merusak sistem, hacker. Ini udah sering dengar istilah hacker ya. Jadi ada hacker white, ada hacker black. Kalau yang hacker white biasanya itu tahu dia kelemahannya, tapi dikasih tahunya ke perusahaan tersebut. Jadi dikasih uang dia.
Itu yang white. Jadi kalau misalnya kalian autodidak mencari-cari kelemahan Google, dapat, baru kalian laporkan ke Google, kalian akan dapat uang. Beda dengan hacker black. Kalau black dia mencuri untuk keuntungan pribadi, untuk keuntungan organisasinya, untuk membiayai kelompoknya. Itu hacker ya. Jadi yang jago-jago terkenal itu hacker Rusia ya, Rusia. Baru dulu itu anak Indonesia Bandung lah ya, anak-anak SMA jaga-jaga warnet. Ini sebenarnya bisa dipelajari autodidak. Kalau kalian mau, buka aja di situ dark web ya kan, dark web di situ semua kumpulan orang-orang hacker. Jadi hacker tidak merusak sistem. Baru ada juga yang coba-coba. Baru ada cracker ya. Beda hacker dengan cracker. Bukan crackers, roti. Itu makanannya. Jadi ini orang yang secara diam-diam mempelajari sistem dengan maksud jahat. Cracker. Jadi kalau cewek ini apa ini? Dia suka sama seseorang tapi diam. Ya kan? Dipelajarinya dulu, dipantau ya kan, tengok-tengokinya, diam. Jadi kalau cracker ya mempelajari, baru munculkanlah sifat dasar manusia yang selalu ingin membangun atau salah satunya merusak. Nih. Jadi kalau kalian misalnya mau tahu password dari wifi di cafe, apa yang kalian dapatkan duluan? IP kan? Baru masukkan ke browser kan, baru udah coba user passwordnya, nanti layanannya akan nampak di situ, Telkomsel kah, IndiHome kah, semua di situ. Jadi saya sering kalau misalnya duduk kan, kita lihat banyak orang yang make, ya udah kita cari-cari aja. Pasti kalau nggak passwordnya user 1, user. Kalau admin, itu aja, nggak pernah itu berubah. Jarang orang itu untuk custom password, mengubahnya jarang. Nanti masuk aja dari wifi, apa dari IP-nya, baru kopikan ke browser, udah nampak semua itu nanti. Kau kan lihat wifi IP-nya, sebagian mungkin ya, dia udah paham kalau misalnya kerja di mana, kerja lagi. Kalau udah enak memang jaringan ini ya, bisa kita otak-atik orang lain. Misalnya sama kita datanya, hanya kita yang pakai, kita ganti wifi nama SSID-nya. Karena jarang, kalau di cafe atau di mall itu jarang diganti untuk masuk login ke wifi. Jadi cracker ciri-cirinya di sini membuat program C++. Jadi harus jago juga programnya. Bukan hanya sebatas lihat-lihat masuk ke sistem, ataupun memiliki pengetahuan TCP/IP. Ini juga jaringan ke program. Menggunakan internet lebih dari 50 jam per bulan. Karena memang harus ada step-stepnya. Apalagi yang hacker ya, harus step-stepnya itu nggak boleh lewat satu langkah. Kalau enggak, ulang lagi dari awal. Tapi ini untuk kita susah ya. Ini 50 jam. Pakai data aja kita kan yang 20.000 1 gig, 20.000. Pokoknya bisa 30 meg giga. Nggak mungkin kita di tempat-tempat kafe ya mengerjakan ini, mengharapkan wifi gratis. Jadi ini ya, baru menguasai sistem operasi Unix atau VMs. Baru apalagi sistem operasi Linux, itu lumayan bagus ya untuk lihatlah di YouTube itu banyak menggunakan Linux untuk coba-coba masuk ke jaringan orang lain.
baru suka mengkoleksi software atau hardware lama. Ciri berikutnya di sini terhubung ke internet untuk menjalankan aksinya. Melakukan aksinya pada malam hari dengan alasan waktu yang memungkinkan, jalur komunikasi yang tidak padat, dan tidak mudah diketahui orang lain. Jadi banyak ini yang kita lihat anak SMA, nanti kalian baca ya, di Google itu banyak yang anak-anak SMA, penjaga warnet. Kenapa? Karena ini tadi, 50 jam, baru dia long time di sana. Gak tidur-tidurnya berhari-hari. Ini ciri-ciri dari cracker. Jadi cracker, faktor yang melakukan serangan karena ini, tadi ya, spy, kecewa, balas dendam. Bukan hanya di dunia nyata ya, di dunia jaringan pun ada nih, balas dendam. Setelah tadi, mungkin dipecat dia. Kita pun kalau misalnya kita tiba-tiba dipecat kan emosi kan. Apalagi kita lagi anak-anaknya kerja di sana, tiba-tiba ada email dipecat, ini yang terjadi. Kecewa. Pasti kita, aduh, kita menguasai jaringan misalnya, kita menguasai program, gimana ya biar sistemnya rusak, biar sistemnya nggak jalan. Inilah spite atau kecewa, balas dendam. Bukan hanya di pacaran ini ya kan, ada yang namanya balas dendam. Udah pernah balas dendam? Udah pernah? Sering. Jadi kekecewaan, balas dendam muncul karena kecewa. Dia ya, baru spot atau petualangan, suka dia membuka-buka yang nggak jelas di internet. Tiba-tiba ketemu, ya udah diperdalamnya. Baru ini paling utama ya, profit, mencari keuntungan dari imbalan orang lain. Uang, all about money, semua tentang uang. Baru ada curiosity, ada mencari perhatian. Ini mencari perhatian. Ini memang bagus. Apalagi misalnya judul korannya kan, mahasiswa STM Peluntasan membobol bank BCA. Kan ini udah keren ini kan. Kalau bisa kalian membobol bank, nggak masalah ya. Asal jangan merampok. Kalau membobol itu ya paling dipanggil polisi, tapi nanti jadi perhatian software itu, software development, perusahaan yang dibobolnya itu pasti jarang ditahan ini. Ditahan pun hanya untuk minta keterangan bagaimana caranya, pasti itu dikembangkan, jarang ya. Hah? Iya, maksudku ini diambil dia nggak masalah. Kalau misalnya bank BCA dia ambil 1 miliar kan nggak masalah sama orang itu. Sebesar bank dia, itu pasti nanti jadi perhatian. Kok bisa ya orang pun, tapi kalau ditangkap polisi karena begal kan udah jauh beda lah kelasnya itu ya. Polisi pun udah segan melihat kalau kita membobol bank dengan keamanan jaringannya, kita bobol dengan program, udah beda kelasnya. Jadi kalau ada di kelas ini bisa membobol siakat penuh saja kan, dibuatnya asmu kan lumayan ya kan. Ya bobol lah kan, nggak ada yang rugi kan. Ada yang rugi, bahkan dia untung kan, apalagi IT-nya pasti diganti. Kenapa? Karena sistem yang dibangun lemah. Jadi buatlah cari perhatian yang bagus lah ya. Jangan yang aneh-aneh. Baru ini juga banyak ya alasan politis. Bentar lagi nih banyak yang kena hack ini, website-website partai. Jadi hitam lah, jadi inilah, jadi apalah. Dibuatlah jadi yang aneh-aneh. Ini alasan politis. Biasanya itu untuk jelang-jelang pemilu. Baru keamanan jaringan komputer itu meliputi ya, ada ini kelemahan manusia,
Ini sering terjadi juga, paling banyak human error. Sesempurna-sempurnanya kita pasti ada nanti errornya. Udah kita anggap misalnya kita sempurna, pasti ada error. Baru kelemahan perangkat keras, harus diupdate juga ya. Jangan lagi pakai Word Duo ya, atau perangkat keras yang murah-murah. Baru kelemahan sistem operasi jaringan, kelemahan sistem jaringan komunikasi, itulah kelemahannya. Baru ada eavesdropping, mendapatkan duplikasi pesan tanpa izin. Baru ada masquerading, mengirim atau menerima pesan menggunakan identitas lain tanpa izin. Nih, mengirim atau menerima pesan menggunakan identitas lain tanpa izin. Ini contoh ini apa ini ya? Pinjol ya. Kita masuk ke aplikasi pinjolnya menggunakan KTP orang lain, identitas orang lain semua tanpa izin. Baru ada message tampering, mencegat atau menangkap pesan dan menambah isinya sebelum dilanjutkan ke penerima sebenarnya. Message tampering ini banyak juga terjadi nih. Ditambahi pesannya, diganti misalnya nomor rekeningnya, baru kerjaan siapa ini? Middleware ya, middleware di tengah. Jadi waktu kirim mengirim ada middleware atau pendengar, bisa diubahnya nih menangkap pesan. Baru ada replying, menyimpan pesan yang ditangkap untuk pemakaian berikutnya. Ini menyimpan pesan, ada replying break. Baru denial of service, membanjiri saluran atau sumber lain dengan pesan bertujuan menggagalkan pengaksesan pemakai lain. Jadi kalau ada website kalian yang biasa kalian akses lancar, tiba-tiba down, itu mungkin pekerjaan ini denial of service. Bisa dibanjirinya dengan pesan-pesan supaya website tadi lambat, menggagalkan pengaksesan pemakai lain. Biasa misal ini untuk pelamaran ya, pelamaran pekerjaan. Misalnya pelamaran PNS ini ya sering, apalagi di akhir. Mungkin itu kerjaan siapa ini? Di akhir atau di tanggal-tanggal urgent. Dia dibanjirinya supaya orang lain lambat, tidak bisa mengirim, tidak bisa mengupload gambarnya, tidak bisa mengupload surat-surat pernyataan. Denial of service. Baru ada interruption, suatu sistem yang disadar sehingga menjadi tidak tersedia atau tidak dapat dipakai oleh yang berwenang. Contoh di sini perusahaan modifikasi terhadap perangkat keras atau saluran jaringan. Itulah interruption. Baru interception, pemakai atau user tidak berhak mendapatkan akses file, penyadapan terhadap data dalam satu jaringan. Interception, interruption. Baru modifikasi, tidak berhak, hanya dapat mengakses tetapi tidak juga dapat mengubahnya. Ini dikunci. Modifikasi. Contoh ada dapat kita file, kita kunci. Bisa kan? Word pun bisa ya kita buat itu ya. Kita kunci dia. Kita kasih passwordnya, PDF juga. Bisa kita buat backgroundnya jadi gambar kita, backgroundnya kita kunci, tidak bisa di copy, boleh. Jadi modifikasi, bisa modifikasi semua. Contoh perubahan nilai pada file data, modifikasi program sehingga berjalan dengan tidak semestinya, dan modifikasi pesan yang sedang ditransmisikan dalam jaringan. Ini ditransmisikan atau diteruskan. Lalu ada fabrication, user tidak berwenang menyisipkan objek palsu ke dalam sistem. Contoh pengiriman
pesan palsu kepada orang lain. Ini publication, ini yang sering kita dapat ya. Pengiriman pesan palsu kepada orang lain. Publication. Baru membuat tingkatan akses. Yang pertama itu supaya aman, melakukan pembatasan sehingga memperkecil peluang penebusan oleh pemakai yang tidak dikenal atau yang tidak terotorisasi. Jadi ini ingat yang pertama ini, membuat tingkatan aksesnya. Jangan sembarangan masuk, jangan sembarangan mengasih password, jangan sembarangan untuk tidak meng-clear cache. Kalau clear cache kan di Google Chrome, membersihkan sampah-sampah kita supaya jejak digital kita nggak ada di sana. Nih, contoh di sini pembatasan login tadi, password, pembatasan jumlah usaha login, siapa yang bisa, hanya admin. Jadi ini semua sistem yang kita lihat itu adalah tentang keamanan. Contoh di kasir ya, nggak semua kan, nggak bisa semua login. Harus siapa yang menjadi penanggung jawab, siapa yang menjadi ini otorisasi yang sudah terdaftar. Baru tingkat akses yang tidak diizinkan, read, write, execute. Ada itu, kalau di sistem ada bisa masuk tapi tidak boleh mengedit. Ada masuk tapi bisa semua dieditnya. Jadi ada batasan-batasannya. Jadi mekanisme yang kedua di sini ada kendali akses, melakukan user identification, yaitu masalah identifikasi ke pemakai login. Metode autentikasi didasarkan pada 3 cara, yaitu yang pertama, sesuatu yang diketahui pemakai, misalnya password, kombinasi kunci, nama kecil, ibu mertua, dan sebagainya. Jadi harus, buat password itu harus unik. Jangan tanggal lahirmu, jangan nama pacarmu, jangan nama apa lagi, nama bintang, nama apa, karena itu pasti dicoba. Namanya cracker ya, mencoba-coba terus. Jadi password itu usahakan sekali 6 bulan ganti, atau buat autentikasinya, sambungkan ke email, sambungkan ke handphone. Jadi setiap orang lain masuk ada notifikasi ya. Ada yang mau mencoba masuk, kan ada itu ya biasa ya. Udah langsung dia terkoneksi, ada notifnya. Jadi ini sesuatu yang misalnya password tadi ya, kombinasi kunci. Baru sesuatu yang dimiliki oleh pemakai, misalnya badge, identitas, kunci, dan sebagainya. Ini harus dibatasi juga. Misalnya ada kartu digital kah, udah pakai face recognition kah, atau print finger, harus dibatasi, kunci dan sebagainya. Baru sesuatu yang mengenai ciri, misalnya sidik jari, sidik suara, foto, tanda tangan. Kalau kita nonton film kan sering itu ya, dia dipotongnya tangannya, dibawa-bawa ke ruang apa itu, ruang misalnya penyimpanan berlian, penyimpanan uang, ataupun dikopinya pas tidur ya tangannya, biar bisa login. Jadi ini sangat perlu untuk keamanan. Jadi yang ketiga di sini, waspada terhadap rekayasa sosial. Mengaku sebagai eksekutif yang tidak berhasil mengakses, menghubungi administrasi via telepon atau fax. Dia mengaku apa? Saya manajer di sini, kirimkan dulu akses supaya bisa masuk. Baru mengaku sebagai administrator yang perlu mendiagnosa masalah jaringan dengan menghubungi yang end user atau pemakai akhir via email. Baru mengaku sebagai petugas keamanan e-commerce dengan menghubungi customer. Ini sudah sering juga kita mengalami ya.
Ini dari mana? Dari sini, dari apa? Dari apa? Penagihan. Bank ini, bank itu sudah sering kita dengar atau pernah kita rasakan juga. Baru pencurian surat atau password, penyuapan dan kekerasan. Ini pun sering ini di kehidupan nyata ya, ataupun di kehidupan untuk film sering ini. Memang tadi. Ini penyuapan, disuap dulu security-nya biar masuk dia. Disuap dulu adminnya supaya dia bisa login. Bisa juga dengan kekerasan supaya bisa login. Baru membedakan sumber daya internal dan eksternal. Memanfaatkan teknologi firewall yang memisahkan jaringan internal dengan network eksternal dengan rule tertentu. Ini biasanya di router. Ada khusus wifi kantor, ada khusus tamu, ada khusus mahasiswa misalnya, ada khusus staff. Jadi bisa dibeda-bedakan. Baru keamanan untuk sistem identifikasi user. Autentikasi user adalah proses penentuan identitas data seseorang yang sebenarnya. Diperlukan untuk menjaga keutuhan, integriti, dan keamanan security data. Ini keamanan atau security data. Jadi yang terakhir di sini, upaya untuk lebih mengamankan proteksi password antara lain salting. Ini salting itu menambahkan string pendek ke string password yang diberikan pemakai sehingga mencapai panjang password tertentu. Baru ada OTP, on type password. Ini kalau ada jadi kalau ada nelpon tiba-tiba minta OTP ini, jangan jangan dihiraukan. Ini OTP. Harus mengganti password secara teratur. Jadi ini ya, harus diganti secara berkala atau bertahap. Baru ada challenge respon atau tangkapan tantangan. Diberikan kebebasan memilih suatu algoritma, misalnya pangkat teks. Ketika user login, komputer menuliskan di angka nalar 3. Dalam kasus ini mengetikkan 27 agar login berhasil. Ini memang agak susah ya, sampai 27 angka. Jadi ini ada satu daftar penunjang pertanyaan dan jawaban. Variabel terhadap password adalah itu mengharuskan pemakai memberi suatu daftar pernyataan panjang dan jawaban. Nih, kan sering ini ya. Ini misalnya pertanyaan-pertanyaan khusus kalau lupa. Jadi pada saat login, komputer memilih salah satu pertanyaan secara acak, menanyakan user dan memeriksa jawaban yang diberikan. Ini sudah hampir semua ini. Kalau kita lupa password, sudah hampir semua aplikasi menyodorkannya atau memberikan jawaban. Hobimu apa, gurumu siapa, binatang kesukaanmu apa. Baru secure access, itu access control caption, ada belcore atau SK, password autentikasi protokol, challenge handshake authentication, remote authorization, dial service atau radius, baru terminal access. Baru fungsinya itu adalah melindungi akses organisasi, aset. Jadi ada dua cara melindungi aset organisasi dalam jaringan komputer. Secara fisik tadi ini membuat rencana kemungkinan terhadap bencana, program penyaringan calon pegawai sistem informasi, program pelatihan user, dan kebijakan akses network.
secara teknis dengan menerapkan firewall dan membentuk VPN. Jadi ini firewall adalah sistem atau sekelompok sistem yang menerapkan kebijakan kendali antara dua jaringan. Secara prinsip, firewall dianggap sebagai sepasang mekanisme lalu lintas atau jaringan mengizinkan lalu lintas jaringan. Firewall digunakan untuk melindungi jaringan Anda dari serangan pihak luar. Baru firewall tidak dapat melindungi dari serangan yang tidak melalui firewall. Serangan seseorang berada dalam jaringan Anda serta dari program-program aplikasi yang ditulis dengan buruk. Jadi secara konseptual itu terdapat dua macam firewall, ada aplikasi level, baru network level. Biasanya ini aplikasi level host yang berjalan sebagai proxy server yang tidak mengizinkan lalu lintas antar jaringan dan melakukan login dan outing untuk lalu lintas jaringan. Itulah tentang keamanan jaringan. Itu ada yang terakhir di sini, firewall, ini sistem yang menetapkan kebijakan kendali antara dua jaringan, memblok lalu lintas jaringan, baru mengizinkan lalu lintas jaringan. Itulah konsep firewall dari keamanan jaringan komputer. Oke, ada yang mau ditanya dari keamanan jaringan? Udah pernah merasakan kena serang? Udah pernah? Serangan apa ini? Cowok yang menyerang atau sniper tadi? Akun. Berarti itu satu tadi penyebabnya apa? Kecewa kan? Mungkin mantanmu kecewa samamu ya kan? Dilihatnya kau berdua dengan si dia. Jadi berusaha dia untuk memunculkan fotomu lagi di Facebooknya. Jadi dia. Jadi untuk di kelas ini jangan sembarangan foto bersama sama pacarnya kan, belum tentu itu selamanya. Disimpan pula ya kan. Atau misalnya foto-fotomu yang aneh-aneh kau kirim sama dia, jangan. Nanti suatu saat dia akan menyerangmu kalau dia nggak suka. Jadi nggak usah kasih fotomu yang aneh-aneh atau videomu 19 detik ya kan, jangan ya. Itu nanti bisa diperalat. Jadi itu nanti beban beratmu. Sempat dipublishkan yang malu satu kampus, satu keluarga, satu kampung. Kok gitu dia? Padahal baik-baik, selama ini dia orang baik, ini segala macam. Jadi jangan sembarangan ngasih foto, jangan sembarangan mengupload. Apa itu? Kompas lah. Oh. Oke, jadi intinya tadi tidak ada jaringan yang aman ya, yang tidak lemah, yang tidak bisa ditembus oleh penyusup, sniper, cracker, hacker dan sebagainya. Oke, sampai sini ya perkuliahannya. Oke, silakan baca-baca bukunya biar kita kuis.